Perkenalkan, nama saya Arsifa Jibarudin dengan NIM akhir 87 dari Prodi Kimia Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan membuat video tes lisan atau pretest praktikum kimia dasar di pembuatan koloid dan juga pembuatan dan pengujian sistem koloid dan juga kinetika kimia yang lebih spesifik menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan penentuan orde reaksi sederhana. Jadi pada soal yang pertama itu, apakah perbedaan larutan, koloid, dan suspensi? Jadi perbedaan dari larutan konvensi larutan koloid dan juga suspensi itu adalah, jadi larutan itu kan campuran homogen, terus ukuran partikelnya juga sangat kecil, di bawah 1 nanometer gitu. Terus juga ini tidak dapat disaring dan tidak menghamburkan cahaya. Nah, sedangkan koloid itu tuh campuran heterogen yang halus, sedangkan ukurannya ini lebih besar dari si larutan tadi. Terus juga ini sama, tidak dapat disaring secara biasa. Terus ini dapat menghamburkan cahaya, itu perbedaannya. Terus yang terakhir itu suspensi, itu tuh dia campuran heterogen tapi secara kasar. Sedangkan tadi kan kalau koloid kan dia secara halus kan, kalau ini secara kasar gitu. Terus juga ini ukuran partikelnya ini lebih besar daripada koloid dan juga si larutan gitu. Terus juga ini dapat disaring, itu bedanya. Ini perbedaan dari koloid dan larutan, dan juga ini mudah mengendap gitu. Lalu lanjut di pertanyaan nomor 2, bagaimana cara pembuatan koloid dan berikan contohnya. Jadi pembuatan koloid itu ada 2 cara ya. Yang pertama dari dispersi dan juga kondensasi gitu. Contohnya itu berarti pembuatan sol emas dengan metode listrik dan juga pembentukan sol belerang dari reaksi H2S dengan SO2. Lanjut ke pertanyaan ketiga, sebutkan sifat-sifat koloid dan berikan contohnya. Jadi sifat-sifat koloid itu salah satu contohnya itu adalah salah satu sifatnya itu adalah yang pertama efek tindal atau menghamburkan cahaya. Yang kedua gerak bom atau gerak acak partikel. Terus ada adsorpsi, itu menyerap zat di permukaan. Terus koagulasi sama elektroforesis atau partikel bergerak di dalam medan listrik. Lanjut untuk pertanyaan yang keempat, buat alur kerja untuk percobaan koloid. Jadi buat alur kerja koloid itu cara singkatnya untuk praktikum ini, yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan, lalu membuat sistem koloidnya dari larutan yang direaksikan. Di sini dengan 2 metode yang saya bilang tadi, metode dispersi dan juga metode kondensasi gitu. Lalu yang ketiga ini menguji efek tindal dengan senter, lalu menambahkan elektrolit untuk uji koagulasi. Terus selanjutnya itu melakukan penyaringan, dan yang terakhir ya kita mencatat hasil yang telah dilakukan dari praktikum tadi. Lalu pertanyaan yang kelima, apakah yang dimaksud dengan laju reaksi dan berikan contohnya. Jadi laju reaksi itu adalah kecepatan berlangsungnya reaksi kimia yang diukur berdasarkan waktu gitu.
Contohnya itu seperti waktu terbentuknya perubahan warna atau endapan begitu. Terus pertanyaan yang keenam, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi itu ada konsentrasi, suhu, luas permukaan gitu. Jadi kalau konsentrasi, jika konsentrasinya makin tinggi, maka ini reaksinya akan semakin cepat gitu. Lanjut ke ketika suhunya makin tinggi, ini juga reaksinya akan semakin cepat gitu. Dan luas permukaan, ketika luas permukaan ini semakin kecil, maka kecepatan reaksinya juga semakin cepat gitu. Jadi ketika konsentrasi naik, suhu naik, luas permukaan itu semakin kecil, itu nanti akan mempercepat suatu reaksi gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh, buat alur kerjanya untuk percobaan kinetika kimia. Jadi untuk alur ini yang akan dilakukan di praktikum ini secara singkatnya, yang pertama menyiapkan alat dan bahannya, terus mencampurkan larutan reaktannya, terus mengukur reaksi dengan stopwatch, terus mengamati perubahannya, terus membandingkan hasil dari setiap percobaan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.